Diduga kuat pelaku adalah kakak ipar yang rumahnya bersebelahan dengan korban bernama Sarbini. Pelaku sering memaki korban dengan kata-kata yang jorok. Pelaku juga dikenal sombong dan sering berperilaku di luar batas. Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Arti. Terima kasih yang sudah klik dan mampir ke video ini. Sigit Nugroho, berusia 39 tahun merupakan suami dari Hani Dwi Susanti, berusia 30 tahun. Sigit dan Hani ini hidup bahagia bersama ketiga anak mereka yang masih kecil-kecil. Sehari-hari tinggal di Dusun Panggang Welut, Desa Taji, Kecamatan Juwiring, Klaten, Jawa Tengah. Tak jauh dari rumah Sigit dan Hani, tinggal pula kerabat mereka, yakni rumah kakak angkat perempuan dari Sigit, yang suaminya bernama Sarbini, berusia 48 tahun. Jadi Sigit dan istri Sarbini itu dulunya sama-sama diangkat anak oleh Kanti, yang berusia 67 tahun. Namun meskipun merupakan saudara, hubungan keluarga Sigit dengan keluarga kakak angkatnya ini memang kurang harmonis ya, lantaran sifat Sarbini, kakak iparnya yang kerap cari masalah. Seringkali terjadi cekcok di antara Sigit dengan suami kakak perempuannya itu, meskipun tidak pernah main fisik atau nggak pernah saling pukul. Namun jika sebatas saling umpat dan saling mengatai itu sudah biasa dan sering terdengar oleh tetangga mereka. Pagi baru saja berlalu beberapa jam ketika Sarbini, yang berusia 48 tahun itu keluar rumahnya yang beralamat di Dusun Panggang Welut, Desa Taji, Kecamatan Juwiring, Klaten, Jawa Tengah, pada Minggu 31 Oktober 2021. Tak satu pun tetangga curiga ketika pria kurus itu berjalan ke arah timur menuju rumah Sigit Nugroho, adik iparnya yang hanya dipisahkan jalan dan secuil kebun kosong. Sarbini yang tak lain adalah kakak ipar angkat Sigit ini dengan santai berjalan menuju pintu kayu yang berada di bagian timur rumah Sigit. Pintu itu dengan mudah bisa dibukanya karena memang tidak dikunci, sedangkan keluarga penghuni rumah itu memang sedang pergi menjenguk orang tuanya di Wonogiri, berangkat pagi-pagi sekali hari itu. Ketika itu yang dituju Sarbini adalah kulkas di bagian dapur rumah Sigit. 4 botol berisi air putih di dalam kulkas dibukanya. Lalu ditaburkannya serbuk berwarna putih dan sisanya dipercikannya di freezer pembuat es batu dan juga dipercikannya di tempat penyimpanan susu formula anak Sigit yang berada di kamar tidur. Setelah melakukan aksi tersebut, Sarbini berlalu pergi dengan santainya. Malam harinya, Hani dan Sigit beserta ketiga anak mereka baru pulang dari Wonogiri dan langsung beristirahat tidur. Keesokan harinya Senin 1 November 2021, pagi hari, Hani pergi berbelanja sayur untuk memasak sambil menggendong anak bayinya. Sementara Sigit sang suami dengan dibantu beberapa orang sedang membenahi plafon atap rumahnya. Sekitar pukul 10 pagi, Hani yang baru pulang berbelanja sayur langsung membuka kulkas mengambil minum karena merasa kehausan usai menggendong bayinya. Hani kaget ketika meminum seteguk air putih dari botol. Yang diambilnya dari kulkas rasanya pahit, seperti membakar tenggorokannya kemudian memberitahukan suaminya. Sigit sang suami yang tak percaya air putih rasanya pahit, kemudian turut menenggaknya. Untung belum sampai tertelan semuanya, kemudian dimuntahkannya karena aroma airnya yang sangat menyengat dengan warna sedikit kekuningan. Namun nahas bagi Hani, ibu yang memiliki 3 anak kecil itu akhirnya kejang-kejang dan ambruk sesaat setelah meminum air itu. Keluarga dan warga segera membawa Hani dan Sigit ke UGD Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu, tetapi nyawa Hani sayangnya tidak tertolong lagi. Sementara Sigit sang suami berhasil diselamatkan. Sore setelah pemakaman istrinya, Sigit yang curiga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Klaten. Polisi yang menyelidiki kasus itu mendapatkan keterangan jika sebelum kejadian, Sigit memang sempat cekcok dengan Sarbini, kakak iparnya 3 hari sebelumnya. Menurut Sigit, ia marah karena Sarbini lah yang lebih dulu mencemooh Hani istri Sigit dengan kata-kata yang tak senonoh. Namun menurutnya tidak sampai baku hantam, karena ketika Sigit menantang Sarbini untuk berkelahi, kakak ipar angkatnya itu tidak berani meladeni. Bahkan dari keterangan saksi-saksi lainnya, polisi juga memperoleh keterangan jika keduanya memang sering bersitegang. Polisi semakin merasa curiga sebab dari hasil otopsi serta pemeriksaan laboratorium, air yang diminum Hani serta beberapa air yang berada di botol kulkas milik Sigit juga telah mengandung potasium.
Polisi yang curiga dengan keterlibatan Sarbini pun langsung mencari di rumahnya. Namun yang bersangkutan sudah kabur meskipun sempat melayat di acara pemakaman Hani. Keberadaan Sarbini terendus, sedang sembunyi di rumah temannya di Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Polisi berhasil menangkapnya sekitar pukul 8 malam dan dibawa ke Mapolres Klaten, Selasa 2 November 2021 dini hari. Kepada penyidik, Sarbini tak bisa mengelak lagi, ia mengakui semua perbuatannya. Pria berusia 48 tahun ini mengaku menyimpan dendam terhadap Sigit Nugroho, adik ipar angkatnya. Dari keterangan Sarbini, semua bermula ketika kira-kira 4 bulan sebelumnya, ia melihat istrinya diboncengkan oleh Sigit. Karena persoalan itu ia dan istrinya kerap bertengkar, hingga berujung pisah ranjang beberapa bulan terakhir. Lantaran menganggap Sigit menjadi penyebab perpisahannya dengan sang istri, Sarbini lalu mulai menyimpan dendam terhadap sosok Sigit, sang adik ipar yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Hingga pada hari Minggu, 31 Oktober 2021, sekitar pukul 8 pagi, Sarbini yang melihat kesempatan karena rumah Sigit sedang kosong, lalu nekat membeli racun jenis potas di toko obat seharga 15.000 dengan mendapatkan 4 butir potasium. Setelah itu ia tumbuk 4 butir potas itu di lantai rumahnya dengan menggunakan bagian belakang sandal. Lalu sekitar pukul 10 pagi hari itu juga, Sarbini yang mengetahui rumah Sigit sedang sepi karena para penghuni rumahnya sedang pergi ke Wonogiri pun mulai beraksi. Ia masuk ke rumah Sigit melalui pintu samping, kemudian menabur serbuk beracun itu yang dibawanya ke dalam 4 botol air mineral di kulkas rumah Sigit. Lalu sisanya dicipratkannya ke bagian freezer dan juga tempat penyimpanan susu formula yang berada di rumah itu. Untuk menghindari kecurigaan tetangga sekitarnya, Sarbini bahkan turut melayat saat Hani, istri Sigit itu meninggal karena ulahnya. Sementara itu dari keterangan Sigit Nugroho, ia membenarkan jika sekitar 4 bulan sebelumnya, ia memang pernah membonceng istri Sarbini. Saat itu, kebetulan Sigit sedang mengendarai motor, melihat kakak perempuannya itu sedang berjalan sepulang dari sawah. Karena memang menurut Sigit, hubungannya dengan istri Sarbini merupakan kakak adik angkat, maka menurut Sigit wajar saja jika ia membonceng kakak perempuannya itu mengantarnya pulang ke rumahnya. Toh mereka juga tinggal bertetangga. Namun siapa sangka, hal itu justru membuat Sarbini nekat hingga ingin meracuni keluarga Sigit yang tak bersalah. Polisi pun berpendapat sama, jika sepertinya target Sarbini adalah menghabisi seluruh keluarga Sigit. Hal itu terbukti dari ditemukannya kandungan zat potasium di beberapa botol air minum, freezer, dan tempat susu formula anak Sigit. Tapi hal itu dibantah oleh Sarbini si pelaku. Ia mengatakan targetnya sebenarnya adalah Sigit. Ia tak menyangka jika air itu justru diminum Hani istri Sigit lebih dulu, hingga membuatnya kehilangan nyawa. Atas perbuatannya, Sarbini, pria kurus berusia 48 tahun itu, dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, dengan vonis penjara seumur hidup. Sampai di sini kisah ini. Terima kasih waktunya. Jaga diri. See you.